Saya mau setuju, saya nggak setuju. Kalian berdua tetap nikah. Setelah lama beristirahat, akhirnya Lydia pun terbangun karena mendengar suara ketawa Raya dan Papipnya. Lydia pun menghampiri Kinan dan Raya yang sedang bersama Aris. Kinan pun menyapa Lydia dan menanyakan keadaannya. Lydia menjawab kalau kondisinya sudah agak membaik. Lydia juga mengucapkan terima kasih kepada Kinan karena telah merawatnya. Kinan tersenyum kepada Lydia dan mengingatkan kepada Aris agar Lydia tidak lupa meminum obatnya. Akhirnya Kinan dan Raya pun pamit untuk pulang. Keesokan harinya Lydia memberanikan dirinya menemui Kinan sendirian. Lydia berkata kalau dirinya datang ke tempat Kinan karena mempunyai dua maksud. Maksud yang pertama, Lydia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kinan karena telah merawatnya. Dan maksud yang kedua, Lydia ingin meminta persetujuan dan restu untuk menikah bersama Aris. Lydia katakan kalau dirinya ingin menikah dengan Aris secara baik-baik dan juga ingin menjaga perasaan hatinya Kinan. Kinan menjawab maksud yang kedua dari Lydia. Kinan pun berkata, kita sama-sama perempuan dan juga sama-sama perempuan yang berpendidikan. Harusnya kamu ngerti dan paham kalau kamu gak bisa menikah tanpa restu saya. Kecuali kalian masa bodoh dan kemudian menikah. Gak usah mikirin perasaan saya, dari awal kan kalian memang gak mikirin perasaan saya. Lydia pun terdiam saja mendengar perkataannya Kinan. Kinan melihat kembali semua catatan kecurigaannya kepada Aris. Kinan mengingat semuanya dari mulai janjinya Aris ke Kapadokia sampai Kinan menemukan kecurigaannya kepada Aris. Kinan mencoba menelpon Aris dan berkata kalau dirinya sudah ikhlas kalau Aris akan menikahi Lydia. Kinan sudah siap menerima kalau Lydia akan menjadi istri sahnya Aris. Keesokan paginya, Aris memberikan kabar baik kepada Lydia. Aris katakan, kalau dirinya sudah diberikan restu dari Kinan dan sebentar lagi kita akan menikah. Aris telah membuat janji untuk bertemu Kinan dan menandatangani surat persetujuan itu. Akhirnya, setelah sampai di tempat, Aris terkejut melihat Kinan ditemani oleh Lola kuasa hukumnya Kinan. Aris mulai marah melihat Lola ada di tempat janjinya Aris dan Kinan. Lola mengatakan kalau semuanya jangan sampai bumerang buat Aris. Aris meminta kepada Kinan untuk berbicara berdua saja, akhirnya Lola pergi dari tempat itu. Aris meminta kepada Kinan untuk selesaikan masalah ini secara baik-baik saja dan tidak usah ada acara menggugat. Kinan katakan semua ini sudah dipikirkan dan dibuat sejauh mungkin. Dari mulai Aris berselingkuh dan pergi ke Kapadokia sampai tidur di kamarnya Kinan. Dan tidak seharusnya Aris melakukan hal itu di dalam kamarnya. Aris katakan kalau Kinan tidak mempunyai bukti apa-apa dan tidak akan kuat bukti yang Kinan punya. Kinan menceritakan kalau dirinya mempunyai bukti foto yang ada di HP Lydia. Kinan mendapatkan foto saat Aris dan Lydia pergi ke Kapadokia dan juga foto-foto lainnya saat mereka bermesraan. Kinan pun mengatakan selamat untuk bertemu di persidangan. Kinan diminta untuk melihat lagi semua bukti-bukti untuk di persidangan. Lola yakin kalau semua bukti yang Kinan punya sudah cukup kuat. Kinan agak sedikit ragu untuk menandatangin surat persidangan itu. Akhirnya dengan hati yang kuat Kinan pun menandatangin surat persidangan itu. Teman-teman Kinan tersenyum dan menyemangati Kinan. Akhirnya gugatan Kinan diterima oleh hakim dan hak asuh Raya pun diberikan sepenuhnya kepada Kinan. Semua tuntutan Kinan kepada Aris pun disetujui oleh hakim. Akhirnya Kinan bisa tersenyum bahagia setelah persidangan itu selesai. Aris pun dengan rasa kecewa meninggalkan tempat sidang itu dan tak sengaja cincin yang diberikan Kinan terjatuh. Lydia pun mengambil cincin dan dilihat oleh Kinan sambil tersenyum. Kinan menyangka kalau cincin itu langsung diberikan kepada Lydia. Kinan pun mengibaratkan kisah cintanya bagaikan layangan putus. Kinan katakan, tidak ada apa-apa jika sesekali kita harus kehilangan layangan kita, tidak apa-apa jika sesekali impian kita diterbangkan oleh angin, dan layangan putus episode terkahir pun selesai. Karena satu-satunya yang harus kita genggam erat adalah diri kita sendiri.